Halo Kuiperian, welcome to Kuiper Video, English Video with me, your English teacher, Miss Lydia Afrilita. Nah, Kuiperian, adik-adik Kuiper semuanya, first of all, I want to congratulate you all, ya. Jadi pertama-tama kakak ingin mengucapkan selamat dulu kepada kalian semua karena sudah berhasil nih naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dari kelas 9 atau kelas 3 SMP sekarang sudah di kelas 10. Congratulations for your achievement. Nah, Kuiperian, untuk bahasa Inggris kelas 10, I am going to help you to explore the adventure of English in grade 10. Excited, right? Nah, adik-adik, because this is our first meeting nih, karena ini adalah pertemuan kita yang pertama, I don't know you and you don't know me either. So, first of all, we are going to learn how to introduce ourselves. Jadi pertama kali ini materi yang pertama kita akan belajar bagaimana cara memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Nah, di materi ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, how to introduce yourself, bagaimana cara memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Yang kedua, bagaimana cara memperkenalkan diri orang lain. Yang ketiga, kita akan belajar bagaimana cara membuat surat kepada sahabat pena atau pen pal. Mungkin Kuiperian di rumah nih punya pen pal. Nah, kita akan belajar nih bagaimana cara membuat surat kepada mereka. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara menanyakan informasi personal kepada orang lain dengan menggunakan question words. Dan yang terakhir, yang paling menarik adalah kita akan ada game di akhir sesi ini nanti. So, let's begin. Nah, let me introduce myself first ya. My name is Miss Lydia Afrilita, or I am Lydia Afrilita. I am 28 years old. I was born in Jambi. I was born on April 3rd, 1988. I am originally from Jambi. I now live in East Jakarta and I am a teacher. Nah, adik-adik sudah kenal kan sama Miss Lydia? Siapa nama lengkapnya, kemudian tanggal lahirnya tanggal berapa, aslinya dari mana, kemudian sekarang tinggal di mana dan pekerjaannya apa. Nah, adik-adik lihat di sini. If you guys want to introduce yourself to other people, you can use this expression. Jadi adik-adik bisa menggunakan ekspresi ini ya. Ini adalah ekspresi yang umum digunakan saat memperkenalkan diri. Pertama, my name is, of course, nama. Pertama kali kita memperkenalkan diri kepada orang lain, pasti yang pertama kali kita sebutkan adalah nama, betul kan? So, my name is, nama saya siapa? Atau bisa juga I am. Saya, titik-titik, saya misalkan I am Cecep, for example. Kemudian I am years old, usia, misalkan my name is Cecep, I am 35 years old, for example, umurnya 35 tahun misalkan. I was born in, I was born on. Nah, kok ada dua? Bedanya apa sih in dan on? Bedanya adalah kalau adik-adik menggunakan in, maka ini harus diisi dengan nama tempat. So, your place of birth, oke? Kalau menggunakan on, diisi dengan tanggal, your date of birth. Jadi ada DOB, ada POB, place of birth dan date of birth. Kemudian I am originally from. Ada kata originally. Apa sih originally itu? Ini artinya adalah saya aslinya dari, misalkan Cecep tadi aslinya dari Surabaya, for example. I am originally from Surabaya, seperti itu. I now live in, saya tinggalnya sekarang di, for example, Bogor. Nah, saya aslinya orang Surabaya, tapi saya tinggal di Bogor. So, I can say, I am originally from Surabaya, but now I live in Bogor. Jelas ya adik-adik? Kemudian, I am a teacher. Saya adalah seorang guru. Nah, kalau adik-adik mungkin I am a student.
Studentnya juga bisa dijelaskan lagi nih adik-adik, student di mana? I am a student at SMA number 2 Jakarta, for example. Seperti itu ya. Nah, jelas jadi informasi yang umum muncul atau informasi yang biasanya kita berikan kepada orang lain saat memperkenalkan diri, diantaranya adalah nama, it is a must. Nama pasti selalu pertama muncul. Kemudian age, usia atau umur, occupation, pekerjaan. Pekerjaannya apa nih? Guru, siswa, polisi misalkan. Kemudian address, alamatnya di mana? Kemudian hobi. Nah, hobi, for example, my hobbies are reading a novel and traveling around the world. Jadi hobi saya adalah membaca novel dan juga keliling dunia. I wish ya one day. Kemudian family. Kita juga bisa memperkenalkan keluarga. For example, I have 2 sisters and 1 brother. Saya punya 2 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki. Jadi ini adalah informasi yang umum kita berikan kepada orang lain. Nah, adik-adik, untuk lebih jelasnya nih, supaya kita tahu nih bagaimana sih praktik memperkenalkan diri dalam percakapan sehari-hari, I'll show you one conversation between Lydia and Ray. They are talking about themselves. They are introducing themselves to each other. Let's see. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ada bagian yang kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di halaman 2 ada 8 sampai dengan 10. Nah, tujuannya apa di sini? Kita nggak hanya mau lihat teks percakapan, tapi juga kita mau berlatih listening nih adik-adik. So, I will read the text to you and Miss Lydia ingin kalian latihan listening, dengarkan, dan coba terka jawabannya apa untuk bagian yang kosong itu. Ready? Okay, let's see. Hello, good morning. I am a new English teacher for grade 10. My name is Lydia. Ketemu jawabannya nomor 1 apa? Nanti kita bahas ya. Hi Lydia. How are you? Welcome to our school. I am Ray. I am an English teacher for grade 11. Ketemu jawabannya? Okay, great. Nice to meet you too, Ray. Number 3. Where are you from, by the way? Oh, I am not originally from here, but I am from Sumatra. I just moved into Jakarta a few months ago. What about you? I am originally from Thailand. I was born there, but now I am an Indonesian citizen. Udah ketemu ya, 1 sampai 6. I see. Oh, what book are you carrying? It looks familiar to me. Oh, I'm reading Indonesian history book. I like reading books about history. Lanjut. Really? Me too. One of my hobbies is reading history books, especially about history of a country. Great, we have a lot of collections in our school library. I can introduce you to our librarian if you want. So every time we have new arrival book, you can be the first to be notified by the librarian. Sure, that would be awesome. Thank you, Ray. My pleasure. Anyway, see you. I need to rush to my class now. Alright, nice meeting you too. See you later. Nah, apa jawaban nomor 1? Hello. Nah, hello adalah salah satu contoh greeting. Salam yang dapat kita ucapkan saat kita bertemu dengan orang lain. Number 2, hi Lydia. Apa jawabannya tadi? Nomor 1, hello. Number 2, how are you? Number 3, where? Number 4, originally. Semoga adik-adik dapat jawabannya benar ya. Number 5, I was born there. Number 6,
Indonesian citizen. Jadi dia lahir di Thailand tapi sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia. I like. Jadi hobinya apa? Hobinya membaca buku tentang sejarah. Number 8, one of my hobbies. Salah satu hobi saya, I can introduce. Saya bisa perkenalkan kamu ke librarian. Apa itu librarian? Pustakawan, ya. Kemudian anyway, see you. Nah, 1 sampai 10 berapa jawaban yang benar adik-adik? Semoga jawabannya benar semua ya. Nah, sampai saat ini kita sudah belajar nih bagaimana cara memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara memperkenalkan diri orang lain. Oke, stay at Kuiper Video. Nah, tadi setelah kita lihat teks mengenai perkenalan diri ya antara Lydia dan Ray, sekarang kita lihat nih adik-adik. Jadi, dalam memperkenalkan diri kita kepada orang lain, kita dapat menggunakan expression atau ungkapan-ungkapan seperti ini. Let me introduce myself to you. Saya ingin memperkenalkan diri saya kepada kamu. Hello, I'd like to introduce myself. Halo, saya ingin memperkenalkan diri saya. Sama artinya ya. Kemudian, allow me to introduce myself. Ketiga ungkapan ini artinya sama. Jadi meminta izin kepada orang lain atau memberitahu orang lain nih, saya mau memperkenalkan diri saya kepada Anda. Seperti itu. Nah, adik-adik, tadi setelah kita lihat nih bagaimana cara kita memperkenalkan diri kepada orang lain, sekarang kita akan lihat bagaimana sih cara kita memperkenalkan orang lain kepada orang lainnya lagi, gitu. Kita lihat expression yang digunakan adalah let me introduce you to bla bla bla. Nah, jadi for example nih, adik-adik datang bertiga nih misalkan. This is you, this is your friend Andy for example, and this is your friend Matthew for example. Dan adik-adik ingin memperkenalkan si Andy kepada si Matthew. So, you can use this expression. Let me introduce you to Matthew. Gitu ya. Kemudian, I'd like you to meet Matthew. Saya mau memperkenalkan si Matthew nih kepada kamu. Gitu. Please meet bla bla bla. Please meet Matthew. Seperti itu. Jadi ungkapan yang digunakan kalau memperkenalkan diri sendiri ini, kalau memperkenalkan orang lain, kita gunakan ini. For example, his name is Matthew. Jadi kita mau memperkenalkan si Matthew nih kepada si Andy. Hi Andy, let me introduce you to Matthew. His name is Matthew. Kalau tadi memperkenalkan diri kita menggunakan my name is. Ingat ya, kalau memperkenalkan orang lain, his name. Kalau dia laki-laki, kita menggunakan his. Kalau dia perempuan, kita pakai her. Oke? His name is Matthew. Nama dia Matthew. He was born in, ingat perbedaan in dan on ya. Kalau in tempat, kalau on tanggal. So, he was born in Canada. For example, di si Matthew ini lahirnya di Kanada. Tanggal, he was born on September 2nd, 2001. For example, he is a student. Apa artinya? Pekerjaannya. He is a student. He lives in Ontario. Jadi dia tinggal di Ontario. Seperti itu. Jelas ya perbedaannya adik-adik saat memperkenalkan diri kita sendiri dan saat memperkenalkan diri orang lain. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan ungkapan seperti ini. Nice meeting you, pleased to meet you, happy to meet you, how do you do? Ini artinya atau fungsinya adalah untuk menyatakan kepada orang lain bahwa kita senang bertemu dengan mereka atau senang bertemu dengan Anda. Seperti itu. Kita bisa gunakan, for example, let me introduce myself to you. Kemudian, my name is Cecep, for example. Kemudian, si orang lainnya menjawab, nice meeting you Cecep. Seperti itu, senang berkenal dengan kamu Cecep. Seperti itu ya, jelas adik-adik ya penggunaannya. Kemudian untuk menutup percakapan, gak mungkin kan kita nih sedang bercakap-cakap dengan orang lain, tiba-tiba udah pergi aja tanpa pamit sama sekali. That is impolite, gak sopan, right? Karena itu kita bisa gunakan ungkapan untuk menutup percakapan. Seperti goodbye, bye,
See you later. Sampai jumpa. Seperti itu. Ya, untuk lengkapnya adik-adik bisa lihat di buku catatan atau textbook yang sudah adik-adik unduh. Sekarang kita lihat contoh percakapan antara Ray, Matthew, dan Lydia. Jadi si Ray ingin memperkenalkan Lydia kepada Matthew. Let's see. Sama seperti tadi, ada bagian yang kosong. Adik-adik listening, ya, latihan listening. Dan terka jawabannya apa. Ready? Okay. Hi Matthew. Let me introduce you to our English teacher. Her name is Lydia. Lydia, I want you to meet Matthew. He is our part-time librarian here. Ketemu jawaban nomor 1 dan nomor 2? Hi Lydia, how are you? I am Matthew. Hi Matthew, pleased to meet you. Lihat ungkapannya pleased to meet you. Senang bertemu dengan Anda atau senang bertemu dengan kamu. So, Matthew has been our librarian since last year. He is a master student at Sycamore Academy, not far from our school. He comes here every Wednesday to help the school library. Awesome! Wow, luar biasa. So, if you need anything or want to ask any information about any books, you can contact me. I will be happy to help. Thank you, Matthew. I think I better explore the library now and see if I can find something interesting. Sure thing, I will see you around. Have fun. See you. Nah, kita lihat jawaban nomor 1. Hi, Matthew. Let me. Ya, nomor 2. I want. Nomor 3, how are you? Nomor 4, Wednesday. Number 5, see you. Seperti itu. Nah, adik-adik, mudah-mudahan setelah belajar, setelah menonton video ini, adik-adik bisa nih mempraktikkan cara memperkenalkan diri kepada orang lain dan juga memperkenalkan orang lain. Ya, because language is all about practice. Jadi percuma nih adik-adik nonton video ini tapi habis itu nggak diapa-apain, tidak dipraktikkan. So, I want you to practice, to introduce yourself and introduce other people. Okay, stay tuned at Kuiper Video because in next video we are going to learn how to write a letter to a pen pal. See you, bye-bye.